sampai 5 dulu ya. A'udzu, lidahnya ujung lidah ditempelin ke gigi atas ya. Kalau kita mengucap da, ujung lidahnya tempelin ke gigi atas. Da sama sa ya, posisinya jadi begini ya, ujung lidah kita ditempelin ke gigi atas. Bismillah, bisnya tipis, bis ya. Bismillahirrahmanirrahim, rohnya agak ditipisin dikit ya, jangan terlalu tebel, jangan hir ya. Kalau R-nya Indonesia tuh ketebelan kita tuh. Bismillahir, jadi getarannya nggak sampai lebih dari 2. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacain dulu, saya contohin dulu, nanti baru kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy, shinnya tebelin, ujung lidahnya taruh di atas. Syaiqun, jangan kebuka bibirnya ya. Jadi bibir kita nutupin gigi jangan sampai kelihatan. Syaiqun, jadi jangan nir, jangan jangan sampai ger gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hanya tipisin, jangan ngebas. Jangan roh. Kalau roh itu H gede, kalau H tipis roh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya-nya 2, sinnya yang 6. Ya sin ya, ya-nya 2. Ya sin. Wal qur, rohnya tebel karena jatuh setelah harokat domah. Wal qur, rodok monyong ya, rodok mencucu kalau orang Jawa bilang, rada monyong. Wal Qur'anil ha-nya tipis. Nil hakim. Tahan, nun tasdid, mim tasdid ditahan. Innaka ka-nya kasih hamas yang udah bisa. Innaka laminal mur, sama kayak tadi, rohnya tebel karena harokat sebelumnya doma. Innaka laminal mursa, sa-nya lidah taruh bawah ya. Kalau sin lidahnya taruh bawah, tapi kalau shin lidahnya taruh atas. Mursalin. Ailasi, shotnya monyongin, ujung bibir kita dua-duanya nutupin gigi. Ihdinas, jadi bukan ihdinas. Kalau gini ihdinas, ini shin ya. Kalau shot bibirnya nutupin gigi. Ihdinas. Ailasi tim, bibirnya monyong lagi. Ailasi tahan, mim tasdid, nun tasdid tahan. Ala siratim nah sama kayak tadi. Mursalin, sa tipis. Mustaqim, yang udah bisa hamas tanya kasih hams ya. Ala siratim mustaqim. Ifa, nun mati ketemu zai. Tazi, kalau zai ujung lidahnya taruh bawah ya, antara gusi dengan pangkal gigi bawah ya. Jadi antara gusi dengan gigi bawah. Tazi, tanzilal aziz, sama kayak tadi. Tanzilal azizir, rohnya kayak tadi ya, jangan getarannya lebih dari 2, jangan azizir, itu ketebelan. Azizir rahim ya. Saya dulu baru bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, napas 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tarik nafas 1 2 3. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Tarik nafas 1 2 3. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Tarik nafas 1 2 3. Innaka laminal mursalin. Ditahan ya ini aja. Inna, jadi dibiasain, jangan satu ketukan. Jangan inna, jangan. In, ya pokoknya kalau nun tasdid, mim tasdid, tahan dikit lagi. Ya tahan, setelah ditekan ditahan dikit lagi. Innaka, gitu. Saya ulang. Innaka laminal mursalin. Tarik nafas 1 2 3. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tarik nafas 1 2 3. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Tarik nafas 1 2 3. Tanzilal azizir rahim. Oke, sekarang nggak saya pandu, bareng dari atas, dari auzu. 1 2 3. Tarik nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tarik nafas 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas 1 2 3. Yasin. Tarik nafas 1 2 3. Wal Qur'anil Hakim. Tarik nafas 1 2 3. Innaka laminal mursalin. Tarik nafas 1 2 3. Ala siratim mustaqim. Tarik nafas 1 2 3. Tanzilal azizir rahim. Ini ngulang aja yang kemarin ya. Ntar kalau udah lancar banget baru kita lanjut. Kita ditanya. Itu ditahan Ustaz. Mim mati, nun mati. Nah, itu kan ikhfa. Ikhfa. Ditahan juga sama. Nah, Dan jadi kalau ikhfa kan samar, sama. ya kan? Ikhfa samar, bukan dengung ya. Hati-hati bolak-balik disampaikan. Kadang yang awam nganggapnya ikhfa dengung, bukan. Ikhfa itu samar, ya. Tapi nggak usah diengin. Huruf ikhfa yang eng itu cuman qaf sama kaf. Diingat-ingat. Ya nanti kalau ketemu hurufnya kita praktekin. Misalnya nun mati ketemu qaf, miaqab. Nah, miaqablik. Nah, itu baru tuh eng dia. Atau ketemunya kaf, minkum. Nah, itu namanya ikhfa ab'ad. Ikhfa yang jauh. Jadi condongnya ke eng. Ya, ada ikhfa yang kedua, ikhfa akrob, condongnya ke en. Ya, hurufnya apa? 3, ta, to, da. Kenapa? Kalau kita ngucap huruf ta, to, da, pasti kita ngucapnya ujung lidah di sini, di langit-langit yang keras. Kita kalau ngucap huruf ta, itu pasti di sini nih. Coba aja rasain deh.
ta, ya kan? Terus sekarang ucap lagi to. To di atas tuh. Sekarang da coba. Da, ya kan di atas semua kan? Nah, sekarang kita mengucap huruf N. N. Nah, N. Ada ini di atas kan? Iya. Nggak bisa di bawah, coba N di bawah coba. Iya. Ah. Nggak bisa. N ya. Pasti di atas kan? N. Nah, pasti naik tuh. Nah, karena huruf N itu dekat sama ta, to, da yang juga sama-sama di atas, makanya disebutnya akrob. Akrob itu dekat. Makanya ketika kita ngucap huruf yang ketemu ta, to, da, non mati sub atau tanwinnya, ikhfanya jangan diengin tapi jadi en. Contoh anta, ya non mati ketemu ta, jangan ang, jangan angta, anta. Gitu. Jadi condongnya ke en. Huruf to juga gitu sama, min, to, jangan ming, jangan ming itu buat kop sama kaf. Nah, terus yang ketiga ifanya ausat, tengah-tengah antara en sama eng. Jadi kuda-kudanya en ketemunya eng, ya. Tapi sebelum eng udah dilepas hurufnya fa, ya. Misalnya contohnya infa gitu ya. Misalnya kita baca infa gitu ya. Maka kita baca in, kuda-kudanya en dulu. Infa, infa. Sebelum eng udah dilepas. In, kuda-kudanya en. Infa. Nah, kan huruf infa kan ada 15 kan? Nah, berarti tadi yang udah kesebut apa aja? Ta, ko, da, kof, kaf, terus fa. Ya, berarti udah 6 yang disebut. Berarti sisanya berapa? 9. Nah, berarti 9 itu dibacaan seperti ikhfa akrob boleh, ya, condong ke en, atau dibaca antara en sama eng seperti fa, ya, ikhfa ausat itu boleh. Yang nggak boleh dibaca eng. Misalnya apa hurufnya? Jim, kan nggak disebut tadi kan? Nah, jim, terus zai, termasuk yang tadi kita baca. Nah, itu boleh kita baca tan, condong ke en. Tanzilal azizir rahim. Boleh antara en sama ang. Tanzilal azizir rahim. Yang nggak boleh dibaca ang. Tang. Nah, itu ang nggak boleh. Itu buat kop sama kap khusus. Nah, suara samar itu baru kedengeran kalau kita tahan. Iya, guna juga sama. Guna itu dengung baru kita denger kalau kita tahan. Tapi kalau kita langsung masukin, ya kita ketukin tanzi itu. Ada nggak samarnya? Tanzi, ada nggak samarnya? Nggak ada, orang belum ditahan. Suara samar ya baru kelihatan samarnya kalau kita tahan. Ketika kita tahan, tuh baru kelihatan samarnya tuh. Tan, sama kayak guna. Innaka. Tapi kalau satu ketukan doang, innaka nggak bakal keluar gunanya. Karena gunah itu, dengung itu baru keluar kalau kita tahan. Ya, dengung itu kan kemarin udah kita bahas ya. Itu adanya di pangkal hidung. Pangkal hidung itu baru bergetar kalau kita tahan tuh. Ya, kalau kita langsung inna, nah ini nggak bergetar nih, nggak bergerak nih hidung. Inna, tapi kalau kita baca in mulai ngembang tuh hidung. Innaka, nah itu yang disebut guna. Sama seperti juga ikhfa, baru bisa keluar samarnya kalau kita tahan. Tanzilal. Berapa panjangnya? Minimal 2. Ya, minimal 2. Makanya dulu saya sempat singgung orang-orang yang ahli tilawah, ya kita nyebutnya kiroah, ya sebetulnya bukan kiroah, tilawah yang pakai lagu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu. Nah, itu biasanya dia maininnya itu yaitu di hukum-hukum nun mati tanwin itu ifa, guna. Dia nggak mungkin mainin matobi, nggak mungkin, terlalu beresiko. Misalnya kayak tanzilal, dia pasti mainin di tanzilal itu, azizinya nggak bakal dimainin sama dia. Ya, innaka laminal mursalin, pasti dia maininnya di innanya itu. Innaka laminal, pasti begitu. Nggak mungkin dia mainin di tanzilal, nggak mungkin. Tanzilannya bisanya tanya, ya udah pasti dimainin tanzilal. Tanzilal, zinya mah dilurusin aja.
karena dia matobi terlalu beresiko. Pasti yang dimainin dilaguin di tannya itu, yang ifanya itu, karena kalau ifa bebas minimal 2 harokat. Coba aja perhatiin deh, kecuali yang tilawahnya asal-asalan ya. Ya kan banyak juga qori asal-asalan belajarnya dari kaset. Iya, ketahuan kalau qori belajar dari kaset, belajar otodidak sama belajar sama guru tuh kelihatan. Kalau yang belajar sama guru dia nggak mungkin ngambil panjang pendek ya, yang sifatnya mat tobi'i, mat asli gitu ya, yang cuma 2 harokat ya, mat far'i. Nggak mungkin dia ngambil itu buat lagu karena terlalu beresiko. Pasti yang diambil buat goyah namanya ya, buat goyah. Kalau kita apa, kalau bahasa Jawanya itu cengkok. Nah, cengkokan itu biasanya itu diambilnya hukum-hukum ikhfa, mat wajib. Kalau mat wajib iya jelas. Tapi yang sering itu ya itu gunnah ya, hukum-hukum ikhfa ya gitu. Ya misalnya kayak tadi inaka, pasti yang diambil itu nun tasdid, mim tasdid, itu power itu buat qori itu. Ya buat orang-orang ahli tilawah tuh. Ya, dia pasti ngelakuinnya di situ. Makanya hati-hati, jangan pakai satu ketukan. Kalau kita satu ketukan misalnya tadi inna, itu satu ketukan, nggak bakal keluar gunanya, Pak. Berarti kita sudah korupsi sifat huruf nun ya. Nun itu kan sifat hurufnya diantaranya adalah gunnah ketika bertasdid. Makanya harus ditahan. Innaka, semua inna a'toina, inna anzalnahu fi, gitu. Semuanya lah ya. Nah itu kelemahan kita orang awam, kadang-kadang baca cuma satu ketukan. Inna anzalna, salah ya, apalagi kalau apa Jumatan, Traweh ya kan, karena cepet-cepet kadang-kadang ya. Kalau yang Jumatan misalnya yang innallaha tuh, coba itu kan buat manggil khotib ya. Kalau yang benar bacanya ya ditahan. Keluarin dulu gunanya. Innallaha gitu. Wa malaikat itu mat wajib. Wa malaikatahu yusalluna 'alan, kan ada tasdid itu. 'Alan nabi, bukan nabi, nggak ada haknya, pakai yang tasdid. Alan nabi, karena tulisannya nabi, nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, nah, seterusnya gitu ya. Jadi kalau non tasdid, mim tasdid itu begitu. Semua ya. Diingat-ingat, itu saya sering banget Pak, soalnya ngajarin orang, dia udah biasa satu ketukan, jadi setiap itu kita nggak boleh. Terus apa bedanya yang tasdid sama yang nggak tasdid kalau kayak gitu? Ya kan? Kalau hitungan matematik, terus apa bedanya sama yang nggak tasdid? Apalagi itu untuk hukumnya gunnah. Ya tahan. Inna a'tainakal kautsar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sama sungguh. Ya tadi makanya saya sampaikan, kadang-kadang qori aja dia mainnya di nun tasdid. Wa inna lanal akhirata wal ula fa'an. Dia yang matobi mah lurus-lurus aja. Yang dimainin itu yang ya idgham, ikhfa gitu ya. Di ayunnya gitu. Wa pas ketemu mat tobi nalana, tuh lurus aja dia. Lanalal tuh lurus, kagak ada goyakannya. Akhirata wal ula, baru ketemu apa ikhfa. Fa'an, kan ikhfa tuh. Fa'an non mati ketemu za. Fa'an zau tukum naron, ikhfa lagi. Naron talawwa, pasti maininnya diguna. Kalau ada qori mainin di matobi yang cuma 2 harokat, wah itu terlalu beresiko. Itu pasti otodidak, itu pasti otodidak. Baik ya, di situ dulu. Lagi mau tanya?
Pak Haji, nggak ada. Bukannya rohim, jadi gitu ya, ditaruh di atas mir. Yang mana tuh? Iya, untuk Bismillahirrohmanirrohim. Nir. Itu. Nir. Maksudnya saya jangan sampai ujung lidah kita itu bergetar lebih dari 2. Nir. Karena R kita kan terlalu tebal ya. Kan bolak-balik saya sampein R-nya kita tuh pasti, orang Indonesia tuh sangat pase. Iya. Ngomong Arab bisa, ngomong Cina bisa, ngomong India bisa, ngomong Inggris bisa. Apa yang kagak bisa orang Indonesia? Coba orang Cina ngomong Arab, gak bisa dia, jadi L semua. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin, ya kan? Orang Jepang ngomong Arab, jadi R semua. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Indonesia tuh pase. Nah saking pasenya, nah kadang kita nggak bisa ngebedain antara dialek. Nah Quran ini kan berbahasa Arab, ya Quran itu kan berbahasa Arab, makanya kita harus ngikutin dialek Arab. Kan begitu, orang kita pakai bahasa Inggris aja ngikutin dialek Inggris. Tulisannya teacher, guru. Tulisannya teacher, ya kan? T-A-C-H-R. Tapi dibacanya apa? Teacher. Bukan teacher. Iya, kalau Mas Gianto ngomong teacher diketawain orang. Lah iya kan? Baca teacher. komplit. Iya. Tulisannya book. Book. Dibacanya apa? Book. Coba kalau kita baca book, kita diketawain karena kita ngikutin dialek orang Inggris gitu loh, paham ya? Dan sama bahasa Arab itu kan ada dialeknya. Nah, maka kita harus ngikutin juga dialek bahasa Arab gitu. Jadi jangan ya. Jadi kata tadi apa Ar-Rahman gitu. R kita itu terlalu pase, R Indonesia tuh. Ar-Rahmanir-Rahim nggak boleh, getarannya nggak boleh lebih dari 2. Jadi agak sedikit cadel, tapi jangan dicadelin. Ya, ada jamaah saya bilang agak sedikit cadel, berarti dicadelin. Allahumma nggak boleh, tetap ada R-nya. Allah, saya katakan Ar-Rahman. Jadi jangan Allah nih, nggak boleh, itu mencadel namanya. Yang penting jangan Ar-Rahman. Tuh getarannya lihat tuh. Ar-Rahmanir-Rahim. Namanya saya pikir malah supaya keras. Iya, malah nggak boleh. Gitu. Ya emang kadang-kadang orang pikir gitu aja. Justru ditampakin kan. Iya, justru malah salah sebetulnya. Justru nggak boleh. Karena itu R kita, R Indonesia. Baik ya, sampai situ. Lanjut tafsir Yasinnya, masih halaman 2, 4 baris dari bawah. Ini masih fadilah-fadilah Yasin nih ya. Jadi kalau ada yang nantang-nantang Yasin, kasih aja kitabnya. Nah, iya. Kemarin kan ada fadilah apa? Buat sakaratul maut, ya. Apalagi tuh, buat orang yang sakit, ya enggak? Tuh fadilah-fadilah Yasin. Jadi dalilnya ada sebetulnya, cuman kitanya yang orang Ahlussunnah wal Jamaahnya kagak ngaji sih. Jadinya ikut-ikut akhir sama orang yang kagak yasinan. Iya, makanya orang yang nggak ngaji itu paling gampang didoktrin. Wah, kamu tuh nggak boleh yasinan, dalil tuh nggak ada zaman Nabi. Akhirnya ikut dia. Mana dalil, orang dia kagak tahu, orang kagak ngaji. Iya, tapi kalau ngaji pasti nggak mungkin ke doktrin karena kuat, imannya kuat, akidahnya kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa in qara'aha, dan jika dibaca tuh surah Yasin, al-khaifu, yang membacanya orang yang lagi takut, lagi was-was, ya. Ini amalan juga nih. Maka kalau orang yang lagi takut, lagi cemas, lagi khawatir, dia baca surah Yasin, adhaba, maka menghilangkan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dihilangkan sama Allah? Hazanahu, akan kesedihan dia, wa khaufahu, dan juga ketakutan dia. Tuh. Rasa takutnya hilang, rasa sedihnya hilang. Ini amalin nih ya. Jadi dia baca Yasin tuh harus istiqomah. Jangan malam Jumat doang. Ya, iya, makanya kalau di pondok saya sendiri dulu Yasin itu habis maghrib dibaca. Jadi kita di sana tuh wiritannya bukan kayak di Jakarta gitu. Kalau di Jakarta kan la ilaha illallah syarikalah langsung subhanallah 33 gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kalau di sana enggak.
wiritannya Yasin. Ya, kalau di daerah Jombang tuh hampir semua pondok itu wiritannya habis maghrib Yasin. Kenapa? Karena fadilah Yasin itu banyak banget. Buat santri ya, buat santri itu banyak banget. Bisa meningkatkan kecerdasan, menghilangkan rasa gelisah. Yang dikhawatir misalnya orang tua lagi sakit di rumah jadi bawaan kan gelisah tuh, dengan baca Yasin jadi hilang gitu. Jadi ya kalau bisa diamalin. Sebetulnya hampir semua surat sih, bukan Yasin doang ya. Wa in qara'aha, dan jika membacanya, ya, membaca surah Yasin, siapa yang baca? Al-faqiru, orang yang fakir. Kismin, ya, orang kismin dia baca surah Yasin, khalaso, maka akan membuat lunas, ya. Min dainihi, dari hutangnya, selesai hutangnya. Ini Mas Ganto boleh nih diamalin nih, ya. Yang punya utang-utang ya, banyakin baca ya Yasin. Tapi ya usaha kerja, baca Yasin doang kan. Kalau kerja ya kagak bayar-bayar. Ujung-ujung dapat duit dari mana? Iya, tetap harus usaha. Wa idza qara'aha, dan ketika membaca Yasin, zul hajati, ini penting juga nih. Orang yang punya hajat. Kita punya hajat nih, nikahin anak, nikahin cucu, ya. Atau apalah hajatan apaan. Qada, maka akan menunaikan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengijabah Allah Subhanahu wa taala hajatahu, akan hajat dia. Makanya orang kalau mau selamatan baca ya Yasin, jangan disalahin. Ya kan? Orang zaman dulu tuh kalau mau selamatan, mau nyunatin, mau kawinan, Yasinan kita. Ya kan? Karena memang punya hajat supaya besok dilancarin gitu. Jangan dikafir-kafirin, masa orang baca Yasin kafir. Gak ada zaman Nabi selamatan. Lah orang yang punya hajat itu disuruh baca ya Yasin. Orang kita mau dicakap banget tuh pokoknya ya. Hajatan Yasinan, tahlilan ya, selamatan Yasinan, ngambil mantu, ngunduh mantu Yasinan, selamatan rumah Yasinan. Ya, jangan dihilangin. Satu yang nggak diyasinin apa tuh? Cerai. Ya, kalau cerai nggak ada Yasinan. Pak Haji saya undang Yasinan dalam rangka apa? Perceraian. Nggak ada. Nikah ya Yasinan. Waman, siapa orang qara'aha kang maca sapa man. Siapa orang yang membaca surah Yasin fi subhi, di waktu subuh. Kalau kita baca surah Yasin waktu subuh, yakunu, maka adalah orang tersebut fi amanillahi ta'ala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Ilal masai, sampai sore. Baca Yasin pagi, dilindungin sampai sama Allah sampai sore. Wa fi ayyi baldatin, dan di mana saja tempat, di mana saja daerah, ya, mau di kebun kelapa, mau di sekip, mau di kayu manis, di mana saja yang dibacain Yasin, idza tuliyat, ya, yang tercatat, maksudnya gitu ya. Aifusirat, maksudnya tertulis, maka akan rafa Allahu, mengangkat Allah Subhanahu wa taala, anhum, dari mereka, diangkat apa? Al bala'u, bala, musibah, wal qahtu, dan paceklik, kemarau, gersang, diangkat sama Allah. Wal ghala'u, dan krisis ekonomi, wat taun, dan taun, wabah, penyakit, wal wabahu, dan wabah menular, wal maradu, dan penyakit. Kenapa? Dihormatiha, karena kemuliaan surah Yasin. Luar biasa Pak Yasin Bang. Goblok aja yang bilang Yasin jelek mah goblok. Gak ngaji. Ya, besok-besok oke, kalau ada yang ngejelekin Yasin, kasih kitabnya ya. Mas Ganto, nih baca nih. Sampai bisa baca? Enggak. Ayo baca. Gitu. Baca aja. Baca. Dasar ini pokoknya. Pokoknya dasar ini. Siapa bilang nggak ada dalil? Waman, dan siapa orang qara'aha yang membaca Yasin fil laili, pada malam hari. Kalau tadi pagi ya, dijaga sama Allah sampai sore. Kalau ada orang baca Yasin pada malam hari, yakunu, maka adanya
siapa ahluhu keluarga dia fi amanillahi ta'ala dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ila subhi sampai waktu subuh. Kita ninggalin anak keluarga keluar kota ya, Mas Gianto misalnya pulang kampung ya, Kang Dadi misalnya pulang kampung, istri di sini misalnya, anak di sini, bacain Yasin supaya dia tetap dalam lindungan Allah. Ya main pogi-pogi aja. Pogi mah kabur. Sumpahin ntar bini kita. Wa idza quri'at, dan ketika dibacakan alal mayyiti di mayit ya, di jenazah. Ada orang meninggal ya, lagi dikuburin ya. Maka kita bacain surah Yasin, khuffifat, maka akan diringankan anhu darinya apa adzabul qabri, azab kubur, in kana jika adanya dia min ahlil azabi, dari ahli azab. Kalau dia ahli azab, maksudnya ahli azab itu yang harus disiksa ya. Maka kalau kita bacain Yasin, kita hadiahin buat dia, diringankan siksanya. Bukan ditunda. Bukan ditunda, diringankan. Ya tetap disiksa, ya, tapi diringankan. Kalau ditunda enak banget. Mabok, penjudi, berzina. Lah itu kan yang ahli azab. Nah sekarang kalau orang soleh, misalnya gitu, Mbak Gora misalnya meninggal, ya soalnya udah tua dia. Kalau saya masih muda sih jauh. Ya. Terus kita bacain Yasin. Kalau orang soleh, wa illa, dan jika bukan ahli adab, ya bukan orang yang jelek, orang yang baik. Fatakunu, maka adanya dia, orang tersebut yang meninggal yang dibacain Yasin, dihadiahin Yasin, fi rauhihi, dalam istirahat ya, rauh, warohatihi, dan rehat ya, rehat ya santai ya, ziyadati yang apa, bertambah ya, bertambah-tambah, mendapat tambahan. Jadi istirahatnya tambah enak ya. Kalau ibaratnya dia dalam keadaan baik, soleh, terus dia di dalam kubur lagi tidur, dibacain Yasin, makin pules tidurnya. Nah, ibaratnya begitu. Kalau di dalam kubur, di alam barzah, dia lagi makan enak, ditambahin makanan enaknya. Dari siapa nih? Ini dari keluarga kamu yang bacain ya Yasin. Ada laporan juga. Ada laporan. Nah, ini kan nanti saya bolak-balik bilang ya, hati-hati, kita tuh berbuat kejelekan, bapak ibu kita yang meninggal itu udah dilaporin, Pak. Kita berbuat maksiat itu dilaporin. Sebaliknya kita berbuat kebaikan juga dilaporin. Ini kita sholat nih, itu bapak ibu kita yang meninggal di kuburan dilaporin. Fatimah misalnya gitu, ibu kita misalnya, itu anakmu sholat, bangga ibu kita dan dapat pahala dia. Loh kenapa? Karena berarti dia berhasil ngedidik kita jadi orang Islam yang soleh. Ya sebaliknya, kalau misalnya kita berbuat maksiat, judi, mabok, bapak ibu kita yang di kuburan dilaporin juga, dikasih tahu juga. Iya dikasih tahu. Patiem, no anakmu, ngapain anak saya? Lagi judi. Nangis ibu kita. Nangis ibu kita. Aduh anakku, dari kecil disayang-sayang, ya dikasih duit, disekolahin, digedein. Ternyata udah gede, saya meninggal malah maksiat. Nggak ada laporannya Pak. Hati-hati ya. Ya ntar kita juga begitu sama. Kita meninggal nih ya. Anak kita ngapain? Berbuat kebaikan, ngaji, dilaporin. Mas Gianto anakmu ngaji. Wih, Pak Idris anakmu ngaji, anakmu sholat, dikasih tahu. Ya sebaliknya, kalau anak kita berbuat maksiat, dilaporin juga tuh anak kamu tuh, yang kamu sayang-sayang dari kecil, sekarang lagi bermaksiat, lagi main judi misalnya, lagi mabok, dilaporin. Jadi betapa sampai nggak sampai ke itu kan ibu bapak, ke nenek kakek itu sampai laporan itu. Iya. Makanya dalam Quran surat Tur ayat 41 ya, orang-orang yang meninggal itu sama Allah tetap digabungin al-haq wa al-ibni ya, mereka tetap dihubungkan ya. Orang-orang yang beriman biimanihim zurriyatahum biimanihim, zuriyah mereka, keturunan mereka yang
biimanihim, satu iman, selama masih satu iman, artinya beriman pada Allah, itu dilaporin. Makanya kan bolak-balik saya sampaikan, alam barzah bukan alam akhirat. Alam barzah itu dinding. Ya, makanya akidah kita alam barzah itu dinding, belum alam akhirat. Lah kalau alam dinding berarti dari tembok itu kita masih bisa ngeliat orang di dalam. Bisa dengerin. Iya, cuma kita nggak bisa berbuat apa-apa karena di tembok. Beda antar alam akhirat. Terus alam akhirat kapan? Ya alam akhirat itu kalau udah kiamat. Hati-hati ya, itu akidah tuh. Akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, ini dunia nih, ini kita di dunia nih. Nanti kita meninggal itu alam barzah. Alam akhirat kapan? Nanti idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi sudah dihancurin, hancur semua. Planet-planet, alam semesta, matahari, bulan, bintang bertabrakan, digulung semua. Itu baru kiamat. Itu baru akhirat. Disitulah kita masing-masing bawa amal sendiri-sendiri. Nggak ada hubungan sama anak, sama orang tua, sama cucu, sama kakek, nggak ada. Di situ baru sendiri-sendiri. Tapi kalau yang alam basah masih pada ketemu, masih anak sama orang tua masih ketemu. Masih ketemu, masih berhubungan. Iya, karena apa? Karena yang bisa memberikan tambahan pahala itu ya anak-anak kita, ya misalnya kakek berarti cucu-cucunya yang masih hidup. Makanya jelas kan sabda Nabi, 3 hal yang bisa bermanfaat buat ahli kubur, buat orang yang meninggal, ya kan? Apa yang pertama? Sodakotin jariyatin, sodako jariyah. Yang kedua al-ilmi, yang kedua al-ilmi yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat buat orang tersebut yang diamalkan. Ya, dia belajar sholat, dipakai itu sholatnya. Dia belajar Quran, dipakai baca Qurannya. Dia belajar puasa, dipakai cara berpuasanya. Ditambah yang ketiga, waladin soleh, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Berarti nyampe gak? Lah nyampe. Dan itu hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau nggak ada fungsi seorang anak mendoakan kepada bapak ibunya yang wafat, terus ngapain Nabi bilang kayak begitu? Langsung aja Nabi bilang semuanya sendiri-sendiri. Gitu. Enggak, makanya kesalahan orang, mohon maaf, orang-orang Syiah, orang Wahabi, dia nganggapnya kita kalau udah mati sendiri-sendiri. Gitu. Kenapa? Karena dianggapnya alam barzah itu adalah alam akhirat. Makanya saya bolak-balik bilang itu akidah. Itu akidah, Pak. Nggak boleh kita meyakini alam barzah sebagai alam akhirat. Alam barzah itu masih alam dunia. Iya, karena belum digonjang-ganjing, bumi belum gonjang-ganjing. Nanti kalau bumi udah dihancurin, planet hancur, matahari semuanya hancur, nah baru itu kiamat. Kiamat itu baru akhirat. Makanya disebut akhirat. Akhirat itu dalam bahasa akhir, terakhir. Di situ Mas Yanto bawa badan sendiri, saya bawa badan sendiri, Pak Haji Idris bawa sendiri. Kita semua bawa badan sendiri, nggak ada pertolongan anak, Pak. Anak itu juga lagi pusing, tahu masuk surga atau kagak. Kita aja pusing. Udah gak ketemu itu. Udah gak ketemu. Ntar kalau udah diadilin baru bisa ketemu. Oh gitu. Iya, Jelani di sidang. Wah, kamu amalnya bagus. Ya, malaikat siap. Wah, dosanya dikit, udah masuk surga. Masuk surga, baru tuh bisa nolongin. Nanti sampai di surga saya nanyain, teman-teman ngaji saya mana ya? Pak Haji Idris mana ya? Itu saya nanyain. Pak Haji Kohar mana? Mbak Gora mana ya? Gitu. Itu juga kalau saya mikir ya. Kalau saya mikir ya itu bisa nolongin. Maka yang bisa memberi syafaat selain Kanjeng Nabi itu adalah orang tua, termasuk anak juga bisa nolongin, Pak. Kan di Tambiul Ghafilin kemarin kita belajar tuh. Ketika seorang anak mau dimasukin ke surga, dia kagak mau masuk surga. Malaikat saya nggak mau masuk surga. Lah kenapa? Saya nungguin orang tua. Sebaliknya, kalau anaknya masuk neraka, anak juga kagak mau masuk neraka. Saya kagak ikhlas masuk neraka, kagak ridho. Saya masuk neraka ini gara-gara orang tua saya. Orang tua saya nggak pernah didik saya. Orang tua saya nggak pernah nyuruh saya sholat. Orang tua saya nggak pernah nyuruh saya tutup aurat. Ini saya masuk neraka gara-gara orang tua saya. Malaikat saya nggak ridho, bilang sama Allah. Akhirnya orang tuanya yang lagi dihisap belum jelas masuk neraka apa kagak, digeret masuk ke neraka gara-gara anaknya masuk neraka. Iya, tapi kalau anaknya masuk surga, orang tuanya masih dihisap, masih nungguin, masih gantung masih tengah timbangan dia. Iya. Wah, dia absennya lama, orang S. Ya kan Sugianto S kan belakang. Tengok. Lah anaknya masuk surga, disuruh masuk surga, masuk. Enggak, malaikat, saya nungguin bapak saya.
Bapak kamu siapa? Sugianto. Dia, wah jauh banget masih S. Akhirnya iya dicariin, ayo masuk. Gitu. Jadi anak juga bisa masukin kita ke surga, tapi anak juga bisa masukin kita ke neraka. Loh berarti kita ntar ke bawah-bawah, tergantung. Makanya kalau kita dakwah, anak udah kita suruh sholat, anak udah kita suruh tutup aurat, anak udah kita suruh ngaji. Lah kok dia kagak mau, berarti bebas. Jadi tetap di sidang juga. Mana bapakmu? Nih ditarik. Yang masuk neraka tadi ditarik. Bener kamu nggak dididik. Bener tuh, tanya bapak saya tuh. Nanti bapak ini tanya gantian. Bener kamu selama hidup anakmu ini masuk neraka nih sekarang nih. Gara-gara kamu gak didik anak kamu. Enggak malaikat. Saya waktu hidup anak saya itu udah saya suruh sholat. Sampai saya kencengin suara saya. Sholat kamu sampai begitu. Kagak mau berangkat. Musola depan mata malaikat. Pakai kerudung, pakai jilbab, pakai celana panjang yang laki. Udah saya beliin. Saya fasilitasin. Nggak pernah saya beliin baju tank top. Nggak pernah. Bahaya. Lihat tuh baju-bajunya, ditampakin Pak video kita. Kita beliin kerudung, kita beliin baju tangan panjang, kita beliin celana panjang supaya dia tutup aurat, ditampakin semuanya. Terus malaikat bilang, oh benar berarti kamu telah mendidik, membimbing anak kamu. Cuman anak kamu yang balelo, dablek. Udah biarin anak kamu masuk neraka, kamu masuk surga. Masuk surga gitu. Tapi tetap Pak namanya orang tua nggak tega. Nah begitu tuh umatnya Nabi itu. Ntar di surga kita mikir, anak saya kasihan banget. Makan apa enggak ya? Nah, iya makan apa enggak deh ya. Nah iya loh. Akhirnya ntar di surga aja akhirnya doa juga sama Allah, ya Allah. Ampuni anak saya. Ampuni anak saya. Kasihannya anak saya. Ya tetap tapi disiksa dulu anaknya, biar kapok dulu. Ya kan kayak kemarin kan. Akhirnya dikeluarkan dari neraka jahanam. Ya dengan titel di belakang atas jidat itu jahannamiyun. Cuma dikasih air dulu biar seger. Tuh nemuin bapak lu tuh. Baru dia bilang, Pak saya salah Pak, kapok Pak. Baru nyesel. Ya. Terakhir, li'annal qabro. Kenapa? Karena sesungguhnya kuburan kok bisa jadi penambah azab, bisa jadi penambah kenikmatan. Ya. Li'annal qabro, karena sesungguhnya kuburan itu raudhatun, raudhah, taman min riyadil jinan, daripada taman-tamannya surga. Ini sering jadi doa ya. Ya Allah jadikanlah kuburan saya raudhah min riyadil jannah. Wa na'udzubika, dan saya mohon ya Allah jangan sampai nanti kuburan saya menjadi hufrah, menjadi jurang, au hufratin min hufarin niran, dari jurangnya api neraka. Ya, jadi orang meninggal pun didoain seperti itu. Pokoknya manfaatnya banyak. Kalau dia ahli azab, ahli maksiat, maka diringankan dosanya, diringankan azabnya. Kalau dia ahli khair, ahli kebaikan, maka ditambah nikmatnya. Makanya jangan sentimen. Kadang-kadang kita sentimen. Diundang yasinan sama siapa itu? Aduh, sama gua kagak akrab ngapain? Enggak boleh Pak ya. Ya udah niatin aja buat diri sendiri kan bisa aja kan. Saya yasinan buat niatin diri sendiri biar gak khof, biar hilang rasa takut saya, kan bisa juga. Lo yasinan bukan cuma manfaat buat si mayit doang, bukan. Buat kita juga manfaat. Yang punya utang insya Allah bisa lunas, yang lagi rasa takut, gelisah, was-was bisa hilang. Kan manfaat juga buat kita. Ya udah kalau emang ternyata kita sebel sama dia. Orang kagak pernah datang musola minta yasinan, ya udah datang aja nggak apa-apa. Ya. Walaupun ya dalam hati secara manusia wajar kita sebel gitu ya, tapi udah nggak apa-apa niatin datang, karena baca yasin itu juga bukan cuma manfaat buat dia yang meninggal, tapi juga manfaat buat kita yang masih hidup. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.